Hai semuanya, balik lagi sama aku. Di sini aku mau nanya nih, ada nggak sih dari kalian yang belum tahu tentang Costa Family? Atau masih bingung? Udah tahu tapi bingung. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang Costa Family. Jangan di skip ya videonya. Di video ini tentunya aku nggak sendirian, aku ditemenin sama teman-teman aku, namanya Alivia Mandanisa dan Dina Fitriani Firdaus. Kami dari S1 Manajemen Universitas Dinamika. Main topik yang akan kita bahas adalah first generation dari Costa Family, dilanjut dengan second generation of the Costa Family, dan juga yang terakhir adalah third generation dari Costa Family, di mana generasi ini adalah para pemimpin dari Costa Family dari generasi pertama hingga generasi yang terakhir. Sebelum masuk dan bahas first generation-nya, aku mau jelasin silsilah keluarga dari Costa Family kali ini, di mana pendiri pertamanya adalah Antonino atau Nino atau biasa dipanggil dengan Tony Costa. Selanjutnya, pada generasi kedua ada dipimpin oleh Francis Costa, di mana Francis Costa ini merupakan anak pertama dari Antonino Costa dan Mary Picon. Dan yang terakhir adalah keponakan dari Frank Costa, yakni Simon Costa. Mereka semua ini adalah masyarakat yang lahir di Geelong, Victoria, Australia. Sebagai salam pembukanya, yuk lihat video kali ini dulu, baru kita bahas first generation-nya. Welcome to Costa. Fresh is our passion. We are Australia's largest horticultural company and the market leader across our four core fresh produce categories. With 40 sites across Australia and continuing investment into research and development, our modern and sustainable approach to farming ensures we consistently deliver high quality produce while at the same time protecting and improving the natural environment. Costa. Fresh really is our passion. Wah, keren banget gak sih? Kita harus appreciate perjuangan mereka yang dari awal ngebangun dari nol, terutama si Francesco Costa ini ya, karena dia merupakan pendirinya, dimana pendiri ini lahir dari kesempitan ekonomi, yaitu terjadi depresi ekonomi pada tahun 1890-an, di mana produsen anggur dari Salina Italia ini pindah ke Australia untuk mengumpulkan dana bagi kebun anggurnya, dan dia ini bekerja di Melbourne, Colac, dan Geelong sebelum kembali ke Italia pada tahun 1895. Francesco Costa ini tiba di Melbourne pada tahun 1893 dan bergabung dengan sepupunya yang bernama Joe Virgona di toko buah di daerah Brunswick. Kita nggak tahu ya itu di kota mana. Yang jelas di situ dia bekerja di college, dan di daerah Victoria itu dia kemudian pindah ke Geelong yang mana jaraknya adalah 80 km dari Melbourne. Nah, kisahnya Costa Family ini berlanjut kepada si Nino, di mana Antonino Costa ini mengejar karir di Melbourne pada Januari 1926 dan dia bekerja di Geelong Coven. Kemudian ia mendirikan bisnis sendiri di Warrnambool pada November 1926. Sebelumnya sempat terjadi cekcok antara Nino dan Francesco Costa ini, di mana orang tuanya dari Nino ini ingin melihat anaknya ini bergabung dengan seminari. Perselisihan ini kemudian menyebabkan ayahnya marah dengan Nino dan memberi pilihan kepada Nino untuk bergabung dengan saudara-saudaranya di Australia atau mendirikan bisnisnya sendiri. Jadi guys, si Nino ini punya dua kakak laki-laki yang lebih tua dan sebelumnya itu udah meninggalkan rumah pada Maret 1903. Nah, kakaknya si Nino ini bergabung di kerabat di Boston, Amerika Serikat, dan Giuseppe, di mana mereka ini mendirikan toko buah di Geelong bersama.
Singkat cerita, si Nino ini mengalami depresi yang hebat. Lalu dia kembali ke Geelong pada akhir tahun 1933. Dan pada tahun 1934 ini, dia bersama saudaranya Joe membeli Geelong Covent Garden dari George Virginia. Dan selama itu dia bertemu dengan calon istrinya, namanya Mary Picon. Mary Picone ini merupakan anak tertua dari 7 bersaudara dari pasangan Maria dan Francesco Picon. Nah, selama itu Nino dan Mary ini jatuh cinta, guys. Dan mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 28 April 1937 di Mary's Geelong. Dan mereka dikaruniai anak bernama Francisco Aloysius yang lahir pada tahun 1938. Setelah Mary dan Nino itu menikah, mereka memutuskan untuk berpisah dari saudaranya yang bernama Joe. Dan Joe ini mengambil alih bisnis grosir, sedangkan Nino dan Mary ini membeli toko eceran bernama Covent Garden. Dan mereka tinggal di tempat atas itu, maksudnya ruko ya guys. Setelah mengambil alih sebagai pemilik tunggal dari Covent Garden Fruit Shop ini, bisnis dari mereka ini berkembang pesat dan sekitar 20 tahun kemudian, putra tertua Tony dan Mary ini membeli toko buah dari orang tua mereka dan berkembang menjadi bisnis grosir. Bisnis mereka ini terus berkembang dan berubah. Mitra barunya adalah Anthony, Kevin, dan Robert yang bergabung dan mulai menjadi supplier atau pemasok. Kemudian grosir dan didistribusikan dipindahkan ke Garden Avenue di Geelong, di mana semua putranya ini membantu toko keluarga si Antonino Costa, dan mereka bekerja berjam-jam sepulang sekolah dan selama liburan. Bayangin guys, mereka masih kecil, masih muda, tapi mereka paham akan bisnis dan ekonomi dari keluarganya. Mulia banget gak sih? Singkat cerita, usaha yang mereka lakukan selama ini membuahkan hasil dan gak sia-sia. Pada tahun 1980-an, Costa Company berdagang langsung dari Melbourne Wholesale Markets di Footscray, dengan pusat distribusi di Werribee South, Shepparton, dan Moonbug. Sejak saat itulah, bisnis Costa telah menciptakan entitas baru dan berinvestasi dalam sejumlah kemitraan serta teknologi baru. Costa telah mengelola dan mengoperasikan banyak pertanian dan di bidang properti hortikultura di seluruh negeri, menumbuhkan berbagai macam produk, dan melalui rantai pasokannya ini, Costa sekarang mengirimkan produk segar ke seluruh Australia. Dan Costa dikenal identik dengan buah dan sayuran segar berkualitas di seluruh Australia dan semakin meningkat di tingkat internasional melalui kemitraan dan prakarsa internasional yang berharga. Namun amat sangat disayangkan bahwa Antonino ini meninggal pada tahun 1985, tepatnya pada tanggal 17 Februari di usia 75 tahun, dan disusul oleh Mary Picon yang meninggal pada tanggal 6 Juni 1990 di usia 78 tahun. Sehingga kepemimpinannya diambil alih oleh anak pertamanya, yakni adalah Frank Costa. Costa Family Second Generation, yaitu Francis Aloysius Costa atau Frank Costa, anak pertama dari Nino Costa. Adalah seorang pengusaha yang dermawan. Dia telah menjadi tokoh terkenal setelah mewarisi Costa Group. Costa Group ini awalnya milik sendiri, tetapi pada tahun 2015, Costa Group didaftarkan di Bursa Efek Australia sebagai Costa Group Holdings Limited. Pada usia 12 tahun, Frank bekerja di toko retail keluarga Covent Garden selama berjam-jam dan dengan gaji yang kecil. Dia menyelesaikan formulir 3 tahun di St. Mary Technical Sekolah di Geelong dan kelas 4 di Institut Gordon pada tahun 1953 dan menyelesaikan sekolah formal pada usia 15 tahun. Dia terus bekerja penuh waktu di Covent Garden. Ia bekerja hingga 16 jam sehari dengan hanya 1 hari libur selama 2 minggu. Seiring berlalunya waktu, anak-anak Nino khususnya Frank dan Adrian, 2 anak laki-laki tertua, semakin terlibat dalam bisnis ini. Mereka memperoleh keahlian dan berharap untuk memiliki toko sendiri dan menjadi lebih mandiri.
Kisah Frank yang mulai menjadi penerus bisnis keluarga dimulai pada tahun 1959, ketika Frank meyakinkan orang tuanya untuk menjual 50% bisnis kepada dirinya dan Adrian. Pada tahun 1960, tepatnya bulan April, Frank menikahi Shirley O'Malley. Pada tahun ini, industri mulai berubah ketika supermarket swalayan mulai berkembang biak di seluruh Australia. Menyadari ini sebagai peluang yang baik, Frank dan Adrian mengembangkan hubungan dengan personel kunci di supermarket dan mulai memasok mereka dengan pengiriman langsung, serta menjadi penghubung antara pemasok dan gudang. Pendekatan ini berlanjut hingga hari ini dan merupakan dasar kesuksesan bisnis mereka. Selain Frank dan Adrian, Frank juga mengajak saudara yang lain. Mereka ini memiliki peran sendiri dalam bisnis ini. Frank bertanggung jawab untuk sisi retail, Adrian untuk sisi grosir dan membeli produk. Adik laki-laki mereka, Anthony dan Kevin, juga mulai bekerja penuh waktu di toko. Pada tahun 1965, gerai retail raksasa Coles menandatangani perjanjian dengan Costa untuk memasok supermarket mereka di Belmont. Akibatnya, bisnis Costa berkembang pesat. Klien Costa kemudian mulai berkembang, termasuk Safeway dan Woolworths di Geelong, lalu Myer di Geelong dan Melbourne, dan jaringan supermarket mandiri SSW. Keberhasilan mereka didasarkan pada layanan efisien yang mereka berikan dan kebijakan pengiriman hari berikutnya untuk produk apapun dan dimanapun perusahaan itu. Pada tahun 1961, Frank dan Adrian membeli properti Covent Garden sepenuhnya dari orang tua mereka. Pada tahun 1962, Adrian menikah dengan Mary Cummins. Adrian adalah kekuatan pendorong utama di balik bisnis ini. Sebagai pembeli utama, dia berkeliling Australia dan mendapatkan banyak pelanggan baru. Namun, sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan menimpa keluarga dan bisnis. Pada bulan April 1972, Adrian dan istrinya Mary, keduanya berusia 32 tahun, tewas seketika dalam kecelakaan mobil. Mereka meninggalkan 4 anak kecil yang bernama Paul, Catherine, Simon, dan Sally. Mereka semua di bawah usia 10 tahun. Setelah kehilangan Adrian, Frank memutuskan untuk merestrukturisasi bisnis. Dia mengajak 3 saudara laki-lakinya yang lain, yaitu Anthony, Kevin, dan Robert, sebagai mitra penuh dalam bisnis ini. Pada tahun 1978, Costa memiliki pengalaman grosir lebih dari 20 tahun, dan secara umum dianggap sebagai distributor buah dan sayuran paling progresif di Victoria. Klien utamanya adalah jaringan supermarket Coles, salah satu dari 2 jaringan supermarket terbesar di Australia. Saat ini, Costa Group berdiri sebagai perusahaan hortikultura terbesar di Australia, dengan operasi yang beragam di seluruh rantai pasokan, mulai dari pertanian, pengemasan, pemasaran, dan distribusi. Pada akhir 1980, Costa menghadapi kemunduran besar, kehilangan pendapatan jutaan dolar ketika jaringan supermarket Coles menarik kontraknya dan mendirikan pusat distribusinya sendiri. Saat itulah, Ted Ashcroft, seorang insinyur dan akuntan, diminta untuk merestrukturisasi bisnis. Ted Ashcroft terbukti menjadi salah satu rekruten terbaik Costa. Bisnis segera meningkat sedikit ketika mereka memenangkan kontrak untuk melayani jaringan supermarket Payless, yang terdiri dari 45 supermarket kecil dan menengah. Costa Company juga berdagang langsung dari Melbourne Wholesale Markets di Footscray dengan pusat distribusi di Werribee, Sparton, dan Monbulk. Operasi tersebut termasuk prapengepakan, pengiriman, dan perdagangan antar negara bagian. Perusahaan ini sekarang menjadi salah satu distributor grosir dan eksportir buah dan sayuran segar terbesar di Australia. Pada tahun 1990-an, perusahaan memiliki omset tahunan sebesar 100 juta US dollar Australia. Sejak itu, Costa Group telah berkembang menjadi pengemasan awal,
pengiriman, dan pasokan hasil metropolitan. Berkembang menjadi salah satu penanam, grosir, dan pengekspor produk segar terbesar di Australia dan salah satu pemimpin industri teratas Australia dalam prakarsa logistik. Ini memasok hasil bumi ke supermarket dan toko grosir independen di seluruh Australia. Sekitar 10% dari produk Costa akan diekspor ke luar negeri. Costa Group sebuah operasi makanan yang terintegrasi secara vertikal. Saat ini mempekerjakan lebih dari 8.000 orang, termasuk banyaknya anggota keluarga Costa. Selama bertahun-tahun, Frank bekerja bersama tim anggota keluarga yang kuat, termasuk adik laki-laki dan keponakannya, yaitu Anthony yang menjalankan operasi pasar di Melbourne, Robert yang melanjutkan sebagai direktur dewan, putra Anthony Stuart saat ini menjadi manajer umum divisi, Andrew sekarang menjadi manajer penjualan di Costa Farm. Dua menantu Frank, John Chechik, menikah dengan putri keduanya, Laurel, yang menjalankan bisnis ekspor buah dan sayuran. Mark Lang menikah dengan putri keempat Frank, yaitu Caroline, yang menjabat di berbagai posisi eksekutif. Dua putra Adrian, Simon yang menjadi direktur pelaksana, Paul bekerja di bisnis biji-bijian perusahaan. Sebagian besar dari 8 putri Frank dan Shirley juga pernah bekerja di Costa selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, bisnis Costa telah menciptakan entitas baru dan berinvestasi dalam sejumlah kemitraan dan teknologi baru. Costa mengelola dan mengoperasikan banyak pertanian dan properti hortikultura di seluruh negeri, menumbuhkan berbagai macam produk melalui rantai pasokannya. Costa sekarang mengirimkan produk segar ke seluruh Australia. Costa bangga karena identik dengan buah dan sayuran segar berkualitas di seluruh Australia dan semakin meningkat di tingkat internasional melalui kemitraan dan inisiatif internasional kami yang berharga. Pada tahun 1957, sebagai pengakuan atas semua pekerjaan dan energinya, Frank dianugerahi Medali Orde Australia untuk layanan kepada pemuda dan masyarakat. Pada tahun 2004, Frank mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Costa Group, menyerahkan posisi ini kepada keponakannya, yaitu Simon, tetapi dia terus terlibat sebagai ketua eksekutif. Langkah ini memberi Frank kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan istrinya dan 8 putri dan keluarga mereka, dan juga dengan klub sepak bola kesayangannya yaitu Geelong, karena dia menjabat sebagai presiden klub sepak bola Geelong dari tahun 1998 sampai hingga 2010. Simon sekarang telah meninggalkan perusahaan dan Costa Group memiliki seorang Chief Executive Officer yang profesional. Pada tahun 2008, ia dinobatkan sebagai juara kewirausahaan oleh perusahaan konsultan Ernst & Young Australia. Pada tahun 2015, Frank sekali lagi dianugerahi Medali Order of Australia untuk layanan terhormat kepada komunitas Geelong. Frank Costa adalah seorang penduduk Geelong seumur hidup dan pria keluarga yang penuh gairah. Frank telah menunjukkan dukungannya kepada komunitas melalui banyak tindakan kemurahan hati untuk tujuan amal di seluruh wilayah. Dalam hal filantropi dan donasi untuk kegiatan amal, salah satunya adalah Yayasan Komunitas Geelong. Frank mengatakan bahwa dia bersyukur atas kesuksesan yang telah diraihnya dalam bisnis dan kehidupan keluarganya. Oleh karena itu, ia merasa senang bisa memberi kembali kepada komunitas yang telah begitu banyak mendukungnya sepanjang hidupnya. Dia mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama, menambahkan, hanya ketika Anda memberi, Anda menerima. Nah, berikutnya akan membahas tentang keluarga Costa pada generasi ketiga, yaitu Simon Joan Costa. Simon Joan Costa lahir pada tanggal 9 Februari 1967 di Geelong, Victoria. Nah, beliau seorang pengusaha Australia, dermawan, dan juga kemanusiaan. Nah, dia telah memimpin usaha swasta, publik, dan
nirlaba yang besar dan mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk inisiatif pribadi untuk kebaikan publik. Simon Costa memiliki gelar MPA dan Graduate Diploma dalam Administrasi Bisnis Eksekutif dari Monash University. Nah, ia menikah dengan Lisa Lamana dari Lamana Banana Group. Mereka memiliki 2 orang putri. Kedua putra Anthony terus bekerja di bisnis keluarga Stewart yang saat ini menjabat sebagai manajer umum divisi, dan Andrew sekarang manajer penjualan Costa Farm. Selama bertahun-tahun, bisnis Simon ini telah menciptakan entitas baru dan berinvestasi dalam sejumlah kemitraan dan teknologi baru. Slide berikutnya akan menceritakan perjalanan hidup seorang Simon Costa. Pada tahun 2004, tepatnya bulan April, Simon Costa menggantikan Frank Costa sebagai Grup Direktur Pengelola Costa Group of Companies. Beliau telah memegang posisi senior baik di bidang perdagangan dan logistik di Costa Group. Beliau menjabat sebagai Chief Operating Officer, bertanggung jawab atas pertumbuhan bisnis seluruh Costa Group, baik di dalam negeri maupun internasional, dan menargetkan lini produk baru dan sektor industri baru. Beliau juga memainkan peran kunci dalam memulai, menerapkan, dan memelihara sistem operasi kelas dunia di seluruh Costa Group. Dan berlanjut pada tahun 2006, Simon Costa mendapatkan penghargaan pemimpin agribisnis Australia yang dianugerahkan kepada grup perusahaan Costa yang berbasis di Victoria. Dan penghargaan ini diterima oleh Simon Costa sebagai Direktur Pelaksana Grup. Dan pada tahun 2011, Simon Costa mengundurkan diri dari semua tanggung jawab perusahaan dan memulai perannya dengan sukarela di Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah pertimbangan yang matang selama bertahun-tahun, Costa membuat keputusan yang mengubah hidup untuk menjauh dari semua tanggung jawab perusahaan dan terlibat dalam menangani 2 masalah paling signifikan di dunia, yaitu kelaparan dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Nah, Simon ini mengatakan bahwa dia juga didukung oleh keluarga yang lebih luas, termasuk pamannya Frank Costa yang berperan besar dalam pengasuhan filantropis setelah orang tuanya meninggal dalam insiden di jalan raya ketika dia baru berusia 5 tahun. Setelah 118 tahun grup Costa ini berjaya dan dipegang erat oleh keluarga Costa, Costa bersaudara ini memindahkan perusahaan dari kepemilikan keluarga eksklusif sekarang menjadi terdaftar di ASX pada tahun 2011. Pada titik inilah Anthony dan Robert bersama kedua keluarganya membentuk perusahaan investasi bernama Costa Asset Management. Di balik kejayaan itu semua, strategi-strategi yang dilakukan oleh Costa Family ini diantaranya adalah membina karyawannya dengan baik, mengembangkan situs yang lebih berkembang, dan berinvestasi pada research and development yang berkelanjutan, di mana semua ini bertujuan untuk memberikan produk terbaik di pasar. Kira-kira setelah tahu sejarah dan perjalanan dari Costa Family ini, ada yang tertarik untuk memulai bisnis juga nggak ya? Kira-kira sampai anak cucu gitu lah. Kalau ada, kalian mungkin bakal termotivasi dengan video berikut ini. I would reckon that my greatest achievement and our company's greatest achievement was to get the invitation from Coles and Woolworths at the top levels to help clean up the buying, to get the buying back to a level of good quality coming in at fair prices so that they were competitive at the retail end, and that the industry would also benefit by the fact that the better growers were going to get the right appreciation and get the right prices for their products. The most important thing, in my opinion, to future-proof your business is to make sure you've got the very best people working together as a team in your organisation. If you surround yourself with stars, you'll shine. Okay guys, let me tell you, I'm really looking forward to meeting with you guys in September and having a discussion,
Because I think family business is so terribly important for this country. Nah, kalau tadi kita bahas tentang strategi-strateginya, sekarang gimana sih kok penjualan bisnis Costa Family itu terus lancar dan berjaya? Jawabannya adalah ketika pasar untuk makanan segar sedang berkembang, terutama di wilayah Asia dan perusahaan berada dalam posisi yang kuat, Costa Family ini mengambil celah atau kesempatan dengan cara mencari penjualan dagang atau melakukan penawaran umum. Costa Family ini, terutama Frank, mengetahui bahwa adanya peluang pasar yang sangat besar, di mana negara-negara lain akan terus mencari makanan hijau segar yang enak, dan Frank ini memikirkan bahwa penyediaan dari Costa Family ini terkait produknya sangat baik. Terlebih di negaranya, yaitu Australia, merupakan negara yang subur dan luar biasa, yang mana mereka ini lebih baik dalam hal irigasi dan pengelolaan air. Namun, Frank tentunya tidak langsung memutuskan untuk oke, kita terjun. Melainkan Frank Costa ini membuat keputusan yang terbaik, yang membuat kekuatan itu memang benar-benar ada. Sehingga strategi pertama yang dilakukan adalah melakukan trade sale, di mana ketika negosiasi ini sudah berlangsung, mereka kemudian dapat menyelesaikan kesepakatan dan memastikan tim manajemennya dijaga dengan baik, sehingga perusahaan dapat berjalan sampai detik ini. Lalu mengapa penjualan bisnis mereka ini masih terjadi di tahun 2017? Karena pada tahun 2012 ini, Costa Family menjual 50% perusahaannya kepada firma ekuitas swasta yang berbasis di California, Payne & Partners, yang mengakuisisi 50% saham perusahaan Costa. Yang diakuisisi itu adalah produsen jamur terbesar di Australia Selatan, dan perusahaan juga telah membentuk usaha patungan pemasaran dan distribusi dengan Driscoll Strawberry Associates, yang merupakan produsen beri global berbasis di California, Amerika Serikat. Pembagian dari saham tersebut dibagi sama rata dengan antar anggotanya, yaitu Robert dan Anthony. Penjualan bisnis ini menjadi peristiwa yang besar bagi industri makanan di Australia, karena Costa ini merupakan penanam, pemasar, sekaligus pengekspor buah dan sayuran segar terbesar, dengan jumlah petani yaitu sekitar 4.000 hektar dan mempekerjakan 7.000 orang. Costa ini juga merupakan pemasok makanan terbesar untuk Coles dan Woolworths, yang merupakan prestasi tersendiri bagi Costa karena mereka biasanya tidak suka berbagi supplier serta mengekspor sekitar 20% dari produknya.